Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gerda Budo Biseka dengan akhir 58065. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu skema, skema, kerangka, model mental, dan skenario. Jadi yang pertama itu ialah skema. Skema ini ialah struktur kognitif atau kerangka mental yang terorganisir untuk menyimpan dan menginterpretasikan informasi. Seperti template yang membantu kita untuk mengkategorikan pengalaman baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Contohnya seperti skema tentang mobil yang mencakup roda, mesin, dan kemampuan bergerak. Terus yang kedua yaitu skenario atau skenario. Skenario ini adalah deskripsi hipotesis atau urutan peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan atau dalam situasi tertentu. Ini digunakan untuk merencanakan atau menganalisis kemungkinan hasil, contohnya seperti skenario cuaca buruk yang memprediksi banjir di suatu daerah. Terus yang ketiga yaitu script. Script adalah jenis skema khusus untuk menggambarkan urutan langkah-langkah standar dalam aktivitas atau peristiwa rutin. Ini seperti naskah atau memandu perilaku secara otomatis. Contohnya seperti skrip pergi ke restoran meliputi masuk, memesan makanan, makan, dan membayar. Terus yang ketiga yaitu model mental atau mental model. Model mental ini ialah representasi internal atau model yang dibangun seseorang tentang bagaimana dunia atau sistem bekerja berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Contoh dari mental model ini ialah model mental tentang smartphone yang mengasumsikan tombol power untuk menghidupkan perangkat. Terus yang terakhir yaitu kerangka atau framework. Yaitu kerangka lah struktur konseptual atau sistematis yang menyediakan panduan untuk mengorganisasikan ide, proses, atau analisis ini seperti rangka yang mendukung pemikiran atau pengembangan. Contohnya itu kerangka SWOT atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats untuk menganalisis bisnis. Baik, yang selanjutnya yaitu cara penerapan skema dalam UTS. Jadi skema ini digunakan untuk mengorganisir materi pelajaran seperti siklus belajar yang mencakup membaca, mencatat, atau mereview. Ini membantu mengasimilasikan informasi baru dalam pengetahuan lama yang mengurangi juga kebingungan saat ujian. Contohnya yaitu saat mempelajari teori motivasi, skema ini ialah hierarki kebutuhan Maslow. Ini menjadi template untuk mengingat level-levelnya fisiologis, keamanan, dan lain-lain, sehingga jawaban esai itu lebih terstruktur. Terus yang kedua yaitu skenario dalam UTS. Jadi cara penerapannya yaitu buatlah skenario hipotesis untuk latihan soal untuk melatih antisipasi terhadap jenis pertanyaan yang mungkin muncul, seperti bagaimana jika soal meminta analisis kasus. Contohnya yaitu skenario UTS online dengan gangguan internet yang membantu merencanakan backup seperti koneksi cadangan, sehingga hal itu dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus selama ujian. Terus yang ketiga yaitu skrip dalam penerapan UTS ini ialah kembangkan skrip rutin untuk proses ujian seperti urutan langkah, baca instruksi, alokasikan waktu per soal, jawab yang mudah terlebih dahulu, lalu direview. Ini membuat proses ujian lebih efisien karena menjadi kebiasaan otomatis. Contohnya yaitu skrip menjawab soal pilihan ganda meliputi baca pertanyaan, eliminasi jawaban yang salah, dan pilih yang benar. Dan tandai juga untuk mereview dan membantu menghindari kesalahan yang ceroboh. Terus yang keempat yaitu model mental dalam UTS. Yang cara penerapannya yaitu bangun model mental tentang format ujian, seperti memahami bagaimana sistem penilaian bekerja, misalnya yaitu bobot nilai esai dengan bobot pilihan ganda. Ini membantu memprediksi apa yang diharapkan dosen atau
dan ini juga menyesuaikan strategi belajar. Contohnya yaitu model mental ini ujian sebagai tentang contoh penerapannya itu model mental ini ialah ujian sebagai tantangan bukan sebagai ancaman yang mengubah mindset dari cemas menjadi percaya diri sehingga performa meningkat melalui teknik visualisasi dan sukses. Nah, yang terakhir yaitu kerangka dalam UTS, yang cara penerapannya yaitu gunakan kerangka untuk menyusun jawaban atau rencana belajar seperti kerangka outline untuk esai seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Ini juga menyediakan struktur yang jelas untuk menghindari jawaban yang bertele-tele atau tidak jelas. Contohnya yaitu kerangka Pomodoro. Ialah untuk sesi belajar sekitar 25 menit, fokus kurang lebih dan 5 menit itu untuk istirahat dan diterapkan dalam persiapan UTS. Ini memastikan retensi materi lebih baik untuk mencegah kesalahan. Jadi dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam UTS, ini bisa menjadi lebih mudah untuk diatur atau disusun. Sedikit saran yaitu mulai dengan mind mapping skema materi kuliah, lalu simulasi skenario ujian untuk melatih skrip dan model mental kita. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.